Buat kamu yang masih suka loss ketika trading, yuk kita baca bareng di Asia Pro. Let's check it out. Sebenarnya buat trading itu gampang teman-teman. Kita tuh nggak butuh banyak teknikal yang mesti kita kuasain. Cukup beberapa aja, tapi dominan. Nah, sekarang kita nggak akan ngebahas teknikal. Yang dimana sebenarnya ini krusial banget buat kita dalam trading gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau trading itu, yang paling penting itu yang pertama adalah trading plan. Itu wajib banget kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita trading, kita harus tahu seperti apa sih kita planningnya. Yang pertama, kapan kita entry. Yang kedua, kapan kita exit. Dan yang ketiga, apa alasan kita buka posisi. Misalkan, let's say kita mau buka posisi buy Euro USD. Harus tahu dulu alasannya apa. Misalkan ternyata ada pola yang terbentuk di dalam Euro USD tersebut. Atau yang kedua, let's say kita pakai skema moving average atau enggak stokastik. Nah, hal-hal itu semuanya tertampung dalam trading plan. Dan jangan lupa, kalau bisa pakai jurnal trading. Itu penting banget buat melihat apakah hasil trading kita selama sebulan itu bagus atau tidak. Nah, kalau memang tidak bagus, kita bisa mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi tradingan kita tuh dari jurnal trading itu sendiri. Nah, setelah kita ngebahas trading plan itu apa dan bagaimana cara kita menggunakan trading plan, nah yang kedua ini cukup penting juga, yaitu risk management plan. Sebenarnya ada 3 tahap ataupun ada 3 poin yang dimana teman-teman semua harus patuhi ketika trading. Yang pertama ada volatility, alias pergerakan sebuah pair. Carilah pair-pair yang pergerakannya stabil seperti Euro USD, Pound Sterling USD, ataupun USD-Yen. Hindarilah pair-pair yang memang pergerakannya sangat volatile seperti gold, maybe oil, ataupun cross-pair yang memang jarang banget orang-orang ataupun para trader dunia itu mentradingkan pair tersebut. Sehingga ini bisa memitigasi sebuah risiko. Lalu yang kedua itu ada leverage. Leverage itu seperti pedang bermata dua, teman-teman. Jadi bagus ketika kita bisa mengontrol trading kita, buruk ketika kita itu over trade. Jadi harus benar-benar dijaga ataupun gak tamak ketika trading. Makanya semakin tinggi leverage itu semakin bagus ketika kita bisa mengakomodir leverage tersebut. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, yang dimana orang-orang tuh banyak yang nggak notice, banyak yang kurang fokus lah, yaitu psikologis. Padahal kalau saya pernah baca di sebuah jurnal bahwa psikologis inilah yang mempengaruhi tradingan seseorang atau trader. Jadi ketika psikologis ini tidak terkontrol dengan baik, let's say misalkan kita tamak lah, tidak disiplin lah, lalu banyak hal-hal di luar tradingan itu mengganggu kita, itu bisa mempengaruhi psikologis. Makanya psikologis ini penting banget untuk dijaga. Dan satu lagi, psikologis itu tidak ada dalam textbook, teman-teman. Jadi benar-benar based on experience banget. Kalian harus mencobain langsung trading di akun real gitu ya, bukan akun demo, karena akun demo tuh nggak akan bikin kalian tuh kuat lah secara mental. Tapi dengan akun real gitu, dengan hitung-hitungan yang matang, itu bisa ngebentuk psikologis kita jauh lebih disiplin, jauh lebih dinamis, jauh lebih bisa menghadapi harga-harga yang memang tidak sesuai dengan trading plan kita. Nah, jadi ada 3 tadi, ada volatility, leverage, dan juga adalah yang terakhir psikologis. Yang terakhirnya paling penting, dan teman-teman semua harus fokus ke psikologis karena itulah yang utama. Nah, setelah kita ngebahas apa itu trading plan dan juga risk management plan, nah yang ketiga ini juga cukup penting teman-teman, yaitu yang namanya money management plan, yang dimana kita harus berusaha menjaga modal kita agar tetap bertahan ketika sedang trading di forex, gold, atau juga di komoditi yang lain. Karena memang pada basicnya ketika kita trading itu yang paling penting adalah how to control the money. Rule number 1 ketika kita mau mengatur sebuah money management adalah 1% rule. Yang di sini yang dimana kita harus menahan dana kita minimal itu 1% dari modal kita. Misalkan kita pakai broker A atau broker Asia Pro dengan leverage 1/500, let's say dengan satu lot, volume dengan satu lot, itu kan dana yang dijaminkan broker adalah $200. Berarti kita butuh modal sekitar 20.000 US dollar
Nah, atau yang gampangnya lagi, misalkan kita pakai dengan lot yang lebih kecil lagi deh, 0,1 nih misalkan nih, teman-teman. Dengan lot 0,1 lot itu dana yang dijaminkan sekitar $20. Artinya kita butuh modal sekitar $2.000 buat trading di pasar forex. Kenapa itu penting? Karena dengan 1% rule kita mampu menjamin bahwa dana kita tidak akan habis terkena margin call. Lalu yang kedua itu ada risk reward ratio yang dimana kita harus menggunakan 1:2. Artinya ketika kita pakai SL itu SL-nya misalkan minus $10. TP-nya berarti kita set itu plus $20. Dengan asumsi ketika nanti kita trading kita ada loss. Nah, loss ini bisa kita cover dengan keuntungan kita tadi yang sudah profit $20 tersebut. Nah, yang tiga itu adalah memanfaatkan leverage besar. Artinya semakin tinggi leverage, artinya modal yang disetorkan ke broker itu semakin kecil. Itu juga penting buat kita memanage keuangan kita atau modal kita. Lalu yang keempat, ada spread yang rendah. Spread yang ketat atau rendah itu juga penting. Semakin rendah spreadnya, semakin ketat sebuah spread tersebut, semakin tinggi peluang kita buat trading ataupun buat profit di trading forex, gold dan juga indeks. Dan yang terakhir, ini juga yang paling penting, yaitu targetnya realistis teman-teman. Harus benar-benar realistis, nggak usah aneh-aneh. Modalnya cuma 2 juta, tapi pengennya cuannya 20 juta dalam sebulan. Itu it doesn't make sense, itu nggak masuk akal. Makanya kalau bisa, saran saya buat target itu yang sangat realistis. Misalkan 1% deh sehari atau 5-10% sebulan. Tapi konsisten. Bayangkan kalau kita bisa konsisten 5% sebulan, kalau kita akumulasikan selama setahun itu kita dapat sekitar 60%. Nah, itu kan sudah melebihi dari deposito, bahkan saham. Saham itu kalau nggak salah di rata-rata ISG itu sekitar 15-20% setahun. Nah, sementara kalau kita bisa konsisten dalam sebulan 5%, itu bisa 2 kali lipat dari returnnya saham itu sendiri. Nah, itu beberapa poin-poin penting terkait money management. Nah, setelah kita belajar semua banyak hal terkait trading yang dimana 3 plan tadi merupakan 3 plan utama. Itu wajib banget sebenarnya kita laksanakan atau kita lakukan, kita praktekkan ketika kita sedang trading gitu ya. Yaitu tadi plan, risk management plan, dan terakhir adalah money management plan yang dimana teman-teman semua harus dan dicoba dilatih untuk mempraktekkan 3 poin ini. Dan jangan lupa buat semakin Anda serius untuk trading, Anda wajib untuk banyak belajar tentang apa sih trading forex, bagaimana sih sistem yang terbentuk di dalam sebuah trading itu seperti apa sih gitu. Itu semuanya harus dipelajari secara menyeluruh. Kita nggak boleh 1-2 aja, dan nggak boleh kita hanya fokus belajar teknikalnya aja. Jadi semuanya harus kita pelajari. Nah, sekian video dari saya terkait bagaimana sih kita memaintain sebuah tradingan dengan 3 plan utama tadi. Nah, saksikan ataupun tonton lagi video-video edukasi dari Asia Pro terkait trading di forex, gold dan juga indeks. See you dan bye-bye.